Jamaah tabligh itu awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pendirinya Maulana Ilyas ya. Maulana Ilyas Al-Kandahlawi itu akidahnya Maturidi, mazhabnya Hanafi. Mengapa beliau mendirikan Jamaah Tabligh? Setelah Maulana Ilyas ini banyak menyebarkan murid-muridnya, mendirikan madrasah-madrasah di India. Ternyata ketika beliau jalan-jalan mengontrol, masih banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu kuno, seperti meletakkan sesajen. Jadi kepercayaan-kepercayaan lama itu masih ada. Akhirnya bagaimana? Beliau mengajak murid-muridnya dari waktu ke waktu melakukan khuruj, dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid. Orang diajak sholat berjamaah, lalu diajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam perjalanan waktu, setelah Jamaah Tabligh ini menjadi kuat ya, jamaahnya banyak kemana-mana, dibuat aturan-aturan. Aturannya apa? Pertama, gak boleh membicarakan politik. Karena itu Jamaah Tabligh dengan pengikut partai politik apapun hubungannya baik, dan itu positif. Yang kedua, gak boleh membicarakan perbedaan mazhab. Nah, yang kedua ini mengakibatkan sebagian mazhab di luar Ahlus Sunnah masuk, yaitu Wahabi. Akhirnya Wahabi masuk. Karenanya sebagian Wahabi ini masuk ke Jamaah Tabligh menyebarkan ajaran Wahabinya. Cuma di Indonesia karena ada 2 pondok pesantren Ahlus Sunnah yang kemudian masuk ke Jamaah Tabligh. Di Jawa Timur pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Di Jawa Tengah pondok pesantren Payaman Magelang. Maka yang di Indonesia Jamaah Tabligh yang menginduk kepada 2 pondok ini masih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kebanyakan kalau yang di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin yang Wahabi ada juga. Mungkin ya yang asalnya Wahabi. Karena setelah di sebagian Jamaah Tabligh ini terpengaruh Wahabi, Kiai Uzairon di Temboro menginstruksikan jamaahnya, tolong dibaca buku-bukunya Pak Idrus Ramli katanya. Mengapa? Biar gak terpengaruh dengan Wahabi. Akhirnya beliau memborong buku saya, tiap judul beli 2.000. Murid-muridnya wajib. Sehingga setiap ada Jamaah Tabligh datang ke daerah saya, pasti cari saya. Mengapa? Karena pembaca bukunya dianggap gurunya Jamaah Tabligh. Jadi sebenarnya pada umumnya biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya begitu. Dan gerakan mereka ini kan organisasi ya. Di Indonesia ini organisasi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh, ada Perti, ada Wasliyah, ada apa lagi? Ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Tiap organisasi itu manhaj, cara gerakannya beda-beda. Kalau Jamaah Tabligh manhajnya memang khuruj dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah ngajak orang berjamaah. Kadang begitu, ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya namanya orang berdakwah. Ini mereka. Jadi ada yang seperti itu. Kalau Nahdlatul Ulama itu manhaj dakwahnya bikin pondok, bikin madrasah, ngasih pengajian, ya seperti ulama-ulama dulu lah. Itu manhajnya manhaj dakwahnya seperti itu. Kalau Jamaah Tabligh ini memang khuruj, kadang sebulan 3 hari, ada yang sebulan berapa, ada yang setahun 4 bulan, macam-macam. Dan mereka ini selalu mengajak orang lain khuruj. Dulu ada Jamaah Tabligh datang ke rumah, Pak Kiai kapan mau khuruj katanya. Saya tanya, sampean khurujnya berapa lama? Sebulan 3 hari. Saya itu kadang 3 hari di rumah. Yang lainnya malah khuruj. Kata Pak Yai, kalau khuruj ajak-ajak dong katanya. Biar kita ini tahu jurusannya. Udahlah, kamu khuruj-khuruj sendirilah. Kadang begitu.
Karena mereka ini akrab dengan saya, jamaah tabligh yang ke rumah ini biasanya saya minta untuk mengawasi masjid-masjid yang dimasuki Wahabi. Kamu khurut kemana? Tolong datangi daerah sana. Katanya Wahabi masuk. Biasanya mereka berangkat. Diajak kerjasama memang. Dan biasanya masjid yang ada jamaah tablighnya di kampung-kampung jamaahnya itu hidup. Betul. Yang nggak ada jamaah tablighnya kadang hidup, kadang nggak begitu hidup. Memang seperti ya, memang jamaah tabligh ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan semua organisasi pasti seperti itu. Tapi selama di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah saya kira nggak apa-apa. Cuma manhajnya beda lah. Cuma kadang-kadang sebagian jamaah tabligh karena sering pergi ke India, sementara yang di India mazhabnya Hanafi, akhirnya setelah kesini Hanafinya dibawa, itu gak cocok. Karena kita ini mazhabnya Syafi'i. Jadi perlu diperhatikan seperti tahlilan. Kadang karena di sana gak ada, di sini gak tahlil. Seperti maulid itu gak cocok. Ya, mestinya ya tetap dijagalah mazhabnya itu. Saya kira seperti itu.